Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa ketika kita menyalakan senter di tempat yang gelap, senter itu bisa membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar? Ada yang tahu kenapa? Ya, betul, karena adanya cahaya yang dihasilkan oleh senter tersebut. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari sifat-sifat cahaya. Pada mau tahu gak nih apa aja sih sifat-sifat cahaya itu? Yuk simak terus videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Dina Siti Hanifah. Panggil aja Kak Din atau Kak Dina. Nah, udah pada tahu kan sekarang kita mau membahas apa? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Wah, kayaknya udah pada gak sabar nih mau belajar. Oke deh kalau begitu. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa saja sih benda yang menghasilkan cahaya? Ya, betul ya. Jadi ada matahari, senter, lampu, lilin, dan lain sebagainya. Cahaya ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Contohnya yang pertama, cahaya ini dapat membantu penglihatan kita. Jadi kita ini dapat melihat suatu benda karena adanya benda tersebut memantulkan cahaya dan masuk ke dalam mata kita. Lalu yang kedua, sebagai fotosintesis. Fotosintesis ini suatu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Lalu masih banyak lagi manfaat yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, jadi yang mempunyai sifat itu bukan hanya manusia loh, tapi cahaya juga memiliki sifat-sifatnya sendiri. Sifat yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, contohnya ketika kita berada di tempat yang gelap dan kita menyalakan senter, nah senter itu dapat membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, pantulan cahaya senter ke cermin. Nah, ketika di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke arah cermin, ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasaan cahaya ini merupakan peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium merambat. Contohnya, pensil akan terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air jernih. Lalu, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat menembus gelas kaca yang bening dan kaca pembesar. Cahaya yang mampu menembus dan melewati benda bening ini contohnya kaca, air jernih, botol bening, dan lainnya. Nah, dan sifat yang terakhir ini adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya, pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu video proses terjadinya pelangi.
Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan. Bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa aja sifat-sifat cahaya? Jadi dapat kita simpulkan cahaya ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang terakhir, yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Nah, sekian penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.